Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melana Sari Putri Cahyani dengan NIM 121124110100. Saya mahasiswi semester 4 Universitas Inaba. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai Corporate Social Responsibility dan keberlanjutan dalam mata kuliah Corporate Social Responsibility pada pertemuan ke-6. Nah, topik ini menjadi sangat penting karena saat ini perusahaan tidak lagi hanya dinilai dari seberapa besar keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari bagaimana perusahaan memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Di era modern, publik semakin kritis terhadap aktivitas perusahaan. Masyarakat mulai memperhatikan apakah perusahaan peduli terhadap kesejahteraan karyawan, menjaga lingkungan, serta berkontribusi terhadap pembangunan sosial. Oleh karena itu, konsep keberlanjutan menjadi bagian penting dalam strategi bisnis modern. Perusahaan yang mengabaikan aspek sosial dan lingkungan beresiko kehilangan kepercayaan publik, investor, bahkan konsumennya sendiri. Melalui materi ini, kita akan membahas konsep keberlanjutan, lalu ada 6 kriteria keberlanjutan, lalu di sini juga ada matriks dan sistem bersarang, lalu ada tujuan strategi, lalu ada paradigma triple bottom line. Lalu di sini juga ada tantangan, pengembangan keberlanjutan, sejarah panjang, piramida, SDGs, kontribusi perusahaan, dan tantangan atau kesimpulan. Oke, kita mulai dari yang pertama. Di sini kita akan memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan keberlanjutan atau sustainability. Secara umum, keberlanjutan adalah kemampuan suatu sistem untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Konsep ini menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Dulu banyak perusahaan berpikir bahwa fokus utama bisnis hanyalah memperoleh profit sebesar-besarnya. Namun, saat ini paradigma tersebut mulai berubah. Keuntungan finansial memang penting, tetapi keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang jauh lebih penting. Perusahaan yang hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan lingkungan dapat menimbulkan pencemaran, lalu eksploitasi sumber daya alam, hingga konflik sosial dengan masyarakat sekitar. Sebaliknya, perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan biasanya memiliki yang pertama, reputasi yang lebih baik, lalu yang kedua, loyalitas konsumen lebih tinggi, lalu untuk yang ketiga, ada resiko bisnis lebih rendah, dan yang terakhir ada keberlangsungan usaha yang lebih panjang. Contohnya seperti perusahaan yang mulai menggunakan energi ramah lingkungan, mengurangi limbah plastik, serta memberdayakan masyarakat lokal dalam kegiatan produksinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep keberlanjutan bukan hambatan bagi profit, melainkan strategi bisnis jangka panjang. Oke, untuk slide selanjutnya di sini ada 6 kriteria keberlanjutan menurut Dailik dan Hawkers pada tahun 2002. Nah, untuk yang pertama di sini ada ekoefisiensi dan sosioefisiensi, yaitu nilai ekonomi dan sosial dengan dampak lingkungan dan sumber daya minimal.
Lalu untuk yang kedua di sini ada ekoefektivitas dan sosioefektivitas, yaitu kontribusi positif terhadap sistem ekologis dan kesejahteraan masyarakat. Lalu untuk yang ketiga di sini ada kecukupan dan kesejahteraan ekologis, yaitu pola konsumsi tidak berlebihan dan distribusi akses SDA yang adil. Oke, untuk selanjutnya di sini ada matriks dan sistem bersarang berkelanjutan. Dalam teori ini, untuk yang pertama di sini ada ekonomi berada di dalam masyarakat, lalu masyarakat berada di dalam lingkungan, yang artinya ekonomi bergantung pada masyarakat, sedangkan masyarakat bergantung pada lingkungan. Jika lingkungan rusak, kualitas hidup masyarakat akan menurun, lalu kesehatannya terganggu, dan aktivitas ekonomi akhirnya ikut terdampak. Contohnya seperti pencemaran sungai yang menyebabkan masyarakat kehilangan sumber air bersih, lalu nelayan kehilangan hasil tangkapan, dan perusahaan yang mengalami penolakan sosial. Oleh karena itu, keberlanjutan harus dipandang sebagai sistem yang saling berkaitan. Selain itu, Van Marewijik dan Were menjelaskan adanya tingkatan keberlanjutan perusahaan mulai dari tahap kepatuhan, tahap integrasi, hingga tahap transformasi. Pada tahap awal, perusahaan menjalankan corporate social responsibility hanya karena kewajiban hukum. Namun, pada tahapan tinggi, keberlanjutan sudah menjadi budaya dan strategi inti pada perusahaan. Lalu untuk slide selanjutnya, di sini ada tujuan strategi keberlanjutan perusahaan menurut Fisher. Untuk yang pertama, di sini ada pembangunan ekonomi, yaitu pertumbuhan inklusif dan berkeadilan. Lalu untuk yang kedua, ada efektivitas kelembagaan, yaitu tata kelola perusahaan yang baik dan transparan. Lalu untuk yang ketiga, ada orientasi pemangku kepentingan dan ekosistem berkelanjutan, yaitu pengakuan hak semua pihak dan perlindungan keanekaragaman hayati. Oke, untuk selanjutnya di sini ada paradigma triple bottom line, yaitu salah satu konsep corporate social responsibility yang paling terkenal, yaitu triple bottom line yang ditemukan oleh Elkington. Konsep ini menjelaskan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari profit saja, tetapi ada 3 aspek. Untuk yang pertama yaitu profit, keuntungan ekonomi perusahaan. Lalu untuk yang kedua ada people, yaitu kesejahteraan masyarakat dan karyawan. Untuk yang ketiga ada planet, yaitu kelestarian lingkungan hidup. Lalu ketiga aspek ini harus berjalan seimbang. Perusahaan yang hanya fokus pada profit tanpa memperhatikan people dan planet akan kesulitan bertahan dalam jangka panjang. Sebaliknya, perusahaan yang memperhatikan ketiga aspek akan memperoleh kepercayaan masyarakat, loyalitas konsumen, dan reputasi positif. Contohnya, perusahaan yang memberikan upah layak kepada pekerja, mengurangi limbah, dan tetap memperoleh keuntungan. Oke, untuk slide selanjutnya di sini masih ada mengenai triple bottom line, yaitu penerapan triple bottom line isu lingkungan. Dalam aspek lingkungan, perusahaan harus menyadari bahwa aktivitas bisnis sering menghasilkan dampak negatif seperti polusi udara, lalu limbah industri, lalu ada pencemaran air dan kerusakan hutan. Karena itu, perusahaan perlu melakukan pengelolaan limbah, pengurangan emisi karbon, lalu
efisiensi energi, serta penggunaan bahan ramah lingkungan. Namun solusi lingkungan tidak cukup hanya teknik, perusahaan juga harus melibatkan masyarakat sekitar. Contohnya seperti program bank sampah, lalu edukasi lingkungan, lalu penghijauan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan limbah. Dengan begitu, dampak berkelanjutan menjadi lebih luas. Oke, untuk selanjutnya di sini masih ada penerapan triple bottom line, isu sosial ekonomi. Selain lingkungan juga, aspek sosial dan ekonomi itu sangat penting. Kemiskinan dan rendahnya pendidikan sering menjadi penyebab kerusakan lingkungan. Contohnya seperti penebangan liar, pembakaran hutan, atau eksploitasi sumber daya alam secara ilegal. Karena itu, perusahaan perlu melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, bantuan UMKM, dan program kesehatan. Program CSR atau Corporate Social Responsibility yang baik bukan hanya memberi bantuan sesaat, tetapi menciptakan kemandirian masyarakat, misalnya seperti pelatihan usaha kecil, pemberian modal UMKM, atau pelatihan digital marketing bagi masyarakat sekitar. Nah, hal ini juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus menciptakan hubungan harmonis dengan perusahaan. Lalu untuk slide selanjutnya di sini ada tantangan pengukuran triple bottom line. Walaupun konsep triple bottom line sangat baik, tetapi penerapannya tidak mudah. Aspek profit relatif mudah diukur menggunakan laba, ROI, lalu ada EVA dan pajak. Namun aspek people dan planet jauh lebih kompleks. Misalnya seperti bagaimana mengukur kebahagiaan masyarakat, lalu bagaimana menghitung kualitas lingkungan, lalu yang terakhir bagaimana menilai dampak sosial. Karena itu muncul berbagai metode seperti social return on investment dan environmental profit and loss. Selain itu, sering terjadi konflik antara dimensi. Contohnya, perusahaan ingin meningkatkan profit dengan membuka pabrik baru, tetapi masyarakat khawatir terhadap pencemaran lingkungan. Maka perusahaan harus mampu menciptakan keseimbangan melalui komunikasi dan transparansi. Lalu untuk selanjutnya di sini ada corporate social responsibility untuk pembangunan keberlanjutan. Pembangunan berkelanjutan berarti memenuhi kebutuhan saat ini tanpa merusak kesempatan generasi masa depan. Corporate social responsibility bukan hanya kegiatan donasi atau pemberian bantuan sosial semata, tetapi corporate social responsibility juga harus menjadi bagian dari strategi perusahaan. Artinya, yang pertama, perusahaan memikirkan dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak lingkungan dalam setiap keputusan bisnis. Dengan demikian, CSR atau Corporate Social Responsibility dapat membantu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. CSR juga sebagai inti pembangunan keberlanjutan menuntut pemahaman sistematik, bukan parsial. Lalu untuk slide selanjutnya di sini ada sejarah panjang corporate social responsibility dan keberlanjutan. Konsep tanggung jawab sosial sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu pada masa Mesopotamia. Sekitar 5.000 tahun lalu sudah terdapat aturan mengenai pengelolaan sumber daya alam.
Kemudian pada masa Raja Hammurabi terdapat hukuman bagi pelaku bisnis yang merugikan masyarakat. Di era modern, perkembangan CSR semakin kuat setelah revolusi industri karena muncul pencemaran, eksploitasi pekerja, dan ketimpangan sosial. Lalu untuk slide selanjutnya, di sini ada piramida corporate social responsibility untuk keberlanjutan menurut SINOR 2010. Untuk yang pertama, di sini ada ekonomis atau pondasi, lalu legal atau kepatuhan, lalu untuk selanjutnya ada etis atau melampaui hukum, lalu untuk selanjutnya ada filantropis atau puncak. Keempat unsur tersebut harus dijalankan simultan atau berimbang. CSR berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan jika terintegrasi, bukan sekedar kegiatan tambahan. Lalu untuk selanjutnya di sini ada Sustainable Development Goals. Nah, untuk yang pertama di sini ada 17 tujuan dan 169 target diadopsi pada 2015, bersifat universal, berlaku bagi semua negara. Lalu untuk yang kedua di sini ada SDGs, bukan sekedar agenda pemerintah, tetapi peta jalan strategis bagi bisnis. Dan yang terakhir, perusahaan memiliki peran krusial karena sumber daya dan kapasitasnya melampaui pemerintah dan filantropi. Lalu untuk selanjutnya di sini ada kontribusi perusahaan pada SDGs. Yang pertama, perusahaan dapat berkontribusi terhadap SDGs dengan cara membuka lapangan kerja, memberikan pendidikan dan pelatihan, lalu mendukung energi bersih, mengurangi emisi karbon, memberdayakan UMKM, serta menjaga keberagaman dan inklusi. Perusahaan juga dapat bermitra dengan pemerintah dan masyarakat dalam program pembangunan. Dengan demikian, CSR bukan lagi sekedar kegiatan sukarela, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan global. Lalu di sini juga tantangan implementasi SDGs, yaitu prioritas, pengukuran, pemberdayaan, dan tata kelola. Lalu SDGs juga mengubah corporate social responsibility dari kegiatan sukarela menjadi bagian dari integral strategi corporate. Lalu untuk kesimpulannya, di sini keberlanjutan dan triple bottom line bukan sekedar filosofi etis, tetapi keharusan bisnis dari abad 21 untuk menciptakan nilai bersama. Sebagai kesimpulan, corporate social responsibility dan keberlanjutan merupakan kebutuhan penting dalam dunia bisnis modern. Konsep triple bottom line menunjukkan bahwa keberhasilan perusahaan diukur dari keseimbangan antara profit, people, dan planet. Selain itu juga, SDGs menjadi arah baru CSR global agar perusahaan dapat berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan penerapan CSR yang baik, perusahaan tidak hanya menciptakan keuntungan ekonomi, tetapi juga menciptakan nilai sosial dan lingkungan bagi generasi masa muda. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai corporate social responsibility dan keberlanjutan pada mata kuliah corporate social responsibility pada pertemuan ke-6. Saya menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyampaiannya, sehingga saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran dari teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.